1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali lagi di .com Podcast, podcastnya program studi ilmu komunikasi. Di episode kali ini sangat spesial gitu ya, karena kita kehadiran salah satu pakar film gitu, di mana ilmu komunikasi itu sangat lekat sekali dengan film, kajiannya dan segala macam gitu. Nah, ini kita kedatangan salah seorang pakar film atau mungkin kritikus film gitu ya, sering dikenalnya. Please welcome Mas Erik Sasono. Terima kasih. Ini penonton saya ada banyak hari ini Mas, ada 2.000. Oke, apa kabar? Ya ramai banget. Gimana Mas Erik kabarnya hari ini? Baik, sehat. Malah segar. Menyenangkan? Ya, cukup menyenangkan dibanding Jakarta, masih jauh lebih sejuk lah. Sejuk ya. Kebetulan hari ini di Malang tuh beberapa hari ini hujan terus Mas Erik gitu. Jadi jauh lebih sejuk dari biasanya gitu. Syukurlah. Teman-teman, jadi Mas Erik ini adalah pemerhati film gitu ya, reviewer film, bahkan PhD-nya di Film Studies gitu ya, di King's College London gitu. Jadi seserius itu beliau melihat film gitu. Terlalu serius ya. Justru kita butuh gitu ya, Mas ya, orang-orang yang serius di film gitu. Mungkin film Indonesia terakhir yang ditonton apa Mas Erik? Terakhir saya nonton yang saya ingat agak lain, itu saya nonton di bioskop, tapi kayaknya saya nonton di Netflix itu apa ya? Dan sudah itu saya nonton lagi kok, tapi kok malah lupa ya judulnya. Nah, nantilah. Ada banyak ya. Agak lain itu saya kebetulan nonton sampai 3 kali di bioskop dengan teman yang berbeda-beda gitu, nggak apa-apa. Berarti suka ya? Suka banget. Jadi ketika kita suka sama sesuatu cenderung mengulang gitu ya, apalagi ketika masuk Netflix gitu, jauh lebih sering gitu nontonnya. Mungkin untuk Mas Erik gitu ya, yang sudah terbiasa di dunia film gitu, gimana sih Mas sekarang gitu ya, film di Indonesia itu dipandangnya seperti apa? Kabarnya film hari ini itu seperti apa? Kabarnya saya rasa baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja bisa dibilang ya film Indonesia kalau dibandingkan dengan katakanlah 20 tahun lalu. Lama sekali ya, satu generasi itu. Betul. Tapi memang awal 2000-an itu kalau ngomong film Indonesia itu ngomong perjuangan gitu loh. Dan pembuat film tuh kayaknya kalau nggak bikin film gue mati gitu. Artinya habis bikin film gue bisa bikin lagi nggak ya gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sekarang itu sudah relatif nggak ada lagi. Artinya industri film sudah tumbuh, sudah jauh lebih baik, jauh lebih sehat, keuntungan bisa lebih besar, produksi bisa lebih berjalan rutin, variasi lebih bisa dicoba sebetulnya. Meskipun akhirnya juga kan penjualan dan pasar tetap membentuk film-film seperti apa yang lebih banyak gitu. Namun kalau kita katakanlah ini kita nanya ada ketemu film ini manusia gitu, kita cuma ketemu, apa kabar gitu. Pasti dia akan baik lagi asik nih gitu. Mungkin akan seperti itu jawabannya. Kalau kita tanya lebih jauh mungkin dia akan bisa cerita lebih jauh lagi bahwa tidak sepenuhnya semuanya baik, tetapi mungkin mood dia jauh lebih baik dibanding 20 tahun lalu. Kayak gitu kali kalau jawabannya, panjang ya. Karena terakhir saya lihat statis di Twitter gitu, ada salah satu akun bicara box office, biasanya kan nge-share statistik film. Bahkan sampai bulan September kemarin jumlah penonton film Indonesia tuh 60 juta gitu. Itu sangat dari tahun-tahun yang lalu sangat berkembang sekali gitu ya Mas Erik. Betul, dibandingkan dengan 10 tahun lalu yang mungkin masih 10-an juta, susah sekarang sudah banget 60 dan marketnya juga udah lebih di atas 50% ya. Ini dalam beberapa tahun terakhir sudah di atas itu, sudah menunjukkan kalau dulu kan ada slogan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul. Nah itu udah lama lewat. Udah lewat ya. Udah lewat. Bahkan sebetulnya film Indonesia head to head sama Marvel pun bisa. Masih bisa dan masih unggul bahkan beberapa. Nah sebenarnya Indonesia itu punya kekuatan sama kayak India. Di India itu nggak bisa ditembus film India oleh film-film Hollywood. Bagaimanapun sulit ininya ya, pasti tetap film-film lokal itu unggul dibanding film internasional di sana. Indonesia juga begitu, meskipun Marvel banyak dan tinggi, sekarang pesaingnya selalu ada. Tiap tahun misalnya yang head to head itu kan ada apa dengan Cinta 2 dengan Civil War misalnya. Civil War tahun 2016 itu ada apa dengan Cinta 2 unggul. Kayaknya KKN di Desa Penari juga unggul dibanding dengan Marvel tahun itu. Yang mungkin sulit mungkin kayak yang Thanos ini Endgame mungkin Endgame sulit ya karena dia sudah kulminasi. Tapi secara umum memang jauh lebih sehat industrinya, jauh lebih
bikin orang optimis sebetulnya. Ya lebih optimis ya. Kalau dulu mungkin ada sedikit yang tadi sempat dibahas juga, ada monopoli dan segala macam. Mungkin sekarang jauh lebih baik gitu ya. Sebetulnya dominasi masih ada, tetapi pilihan juga sedikit banyak masih ada. Artinya gini, kalau misalnya saya jadi produser film, mau mengedarkan film, saya akan masih tetap meminta kepada perusahaan yang paling memiliki cabang paling banyak lah ya, yang punya atlet paling banyak, udah pasti, itu pasti. Tapi setidaknya penonton dihadirkan juga bila yang lebih banyak, karena untuk film-film asing masih bisa merata di film-film yang di tempat-tempat yang bioskop-bioskop lain gitu. Jadi lebih sehat lah, bisa dibilang begitu sebenarnya. Lebih sehat ya, walaupun masih ada dominasinya. Nah, yang sekarang ini lagi ramai gitu ya, budaya yang sering kita lihat gitu, film itu nggak jauh dari ada kritik gitu ya, atau ada reviewnya, bahkan trailer aja sekarang udah ada yang review gitu ya, mulai dari trailer gitu ya, untuk menggiring dan segala macam. Nah, budaya yang seperti itu apakah menurut Mas Erik itu adalah peluang gitu, atau justru malah ancaman untuk si pembuat film? Ya, saya nggak akan melihat itu sebagai peluang atau ancaman positif atau negatif, tetapi melihatnya sebagai fakta dan kemudian apa yang bisa muncul dari situ gitu ya. Bahwa fakta yang terjadi memang sudah seperti itu. Misalnya ini kan juga didahului dengan Hollywood munculnya agregator-agregator seperti Rotten Tomatoes, Metacritic dan sebagainya yang mensimplifikasi penilaian film pada angka. Dan kuantifikasi ini sangat tidak disukai oleh filmmaker, dan juga kritikus agak nggak suka karena dengan demikian menghilangkan judgement yang sifatnya lebih dalam dan estetikal. Misalnya judgement estetiknya hilang, menjadi panduan menonton yang sifatnya sangat matriks menonton yang sangat kuantitatif berdasar persentase saja. Nah, kecenderungan ini mulai bukan mematikan kritik, tetapi membuat penonton ingin mendapatkan sesuatu yang lebih mudah. Karena juga kritik nggak terlepas dari kebudayaannya secara keseluruhan, gitu ya. Bahwa film sebagai produk komersial juga membutuhkan promosi, membutuhkan adanya dengan modal besar dia butuh promosi yang intensif. Lama-kelamaan ternyata terbukti bahwa untuk promosi itu pembuat film itu membutuhkan adanya antisipasi. Kenapa? Karena media sosial menciptakan hype sebelum filmnya muncul. Bagaimana caranya? Dengan merilis sebagian-sebagian produk mereka, termasuk diantaranya trailer. Bahkan trailer pun dibikin countdown-nya, poster dibikin countdown-nya, kemudian di review dan sebagainya. Di react biasanya. Ya, ada react. Terutama itu ya, react di YouTube itu kan salah satu yang ternyata penontonnya juga tinggi. Betul. Dan menciptakan antisipasi, nungguin produknya sendiri. Dan akhirnya itu kalau kita lihat bahwa kadang-kadang reaksi penonton terhadap itu lebih bagus daripada filmnya. itu sesuatu yang kesannya konyol, tetapi faktanya demikian ya. Bahwa relatability, ketersambungan dengan medium itu tidak harus selalu sifatnya komprehensif. Dia bisa sifatnya itu sangat fraction gitu ya, kecil-kecil gitu. Pada apa dia bisa terhubung? Apakah pada si orang yang sama, si YouTuber yang sama, atau pada elemen-elemen tertentu gitu kan. Ada ya YouTuber yang terus diikuti karena kemampuan dia bereaksi terhadap satu trailer atau kayak misalnya bagaimana PewDiePie menjadi salah satu YouTuber paling terkenal karena dia memainkan game dan bereaksi terhadap game. Itu kan sebenarnya kenapa lo nggak main game sendiri sih gitu? Main aja sendiri Tapi gitu. sebetulnya sama kalau misalnya Gen Alpha itu ngelihat saya main FIFA gitu, kenapa lo nggak main bola aja, malah justru mainin gitu, itu kan sama aja sebetulnya. Betul. Bahwa namanya medium pasti punya kekhasannya ya, dan mau nggak mau akhirnya review pun lahir berbarengan dengan kekhasan mediumnya gitu ya. Medium bukan media secara abstrak, tapi mediumnya. Apakah dia mengandalkan musik, apakah dia mengandalkan visual, atau dia mengandalkan emosi, atau mengandalkan pada relatability dengan audience dan hal-hal semacam itu gitu. Jadi perkembangan film itu juga sejalan dengan perkembangan audiensnya gitu ya. Jadi jauh lebih aktif mungkin ya Mas untuk react review dan segala macam gitu ya. Ya, karena audiens juga kan adalah content creator sekarang ini ya, bahwa kita sudah lama mengenal prosumer, istilah itu bahkan udah ditinggalkan istilah prosumer ya, produsen dan konsumer. Yes, ya, bahwa sebetulnya tidak pernah ada audiens murni
gitu yang memang duduk saja diam kemudian bereaksi seperti dugaan pasar gitu ya, nggak ada. Ideal audience itu nggak ada, baik dalam pengertian penafsiran yang sifatnya semiotik gitu, bahwa penonton pasti dapatnya seperti yang digambarkan oleh para ahli semiotik, itu nggak ada. Juga nggak ada seperti market, itu pasti audiens juga sangat tidak terpetakan. Kalau orang bisa memetakan audiens sama dengan bisa memetakan sifat manusia yang ada di bumi. Tidak mungkin. Jadi makanya ketika si audiens memproduksi, membuat, dia juga sebenarnya menjadi orang yang membutuhkan, menjadi pelaku medium, jadi produsen sendiri, mengharapkan engagementnya sendiri, monetisasinya sendiri, dan seterusnya. Logika ini yang kemudian tumbuh bersama. Jadi ekosistemnya memang sudah berubah sekali dibandingkan dengan, dan bahkan sebetulnya bukan ekosistem ya, saya cenderung kalau ekosistem itu melihat ada rantai makanan gitu ya, dan siapa yang memakan siapa kan yang paling puncak ya. Betul. Jadi memang ini industrinya sudah, mendingan industri saja ya, karena memang kan drive-nya adalah drive industri untuk mencari keuntungan ekonomi gitu. Jadi siapapun berhak untuk mereview atau mengkritik film ya Mas. Apakah mungkin kayak kamu kan nggak nonton di bioskop misalnya, kamu kan nontonnya di media lain gitu. Harusnya bukan dia yang review gitu. Apakah kemudian Mas Erik setuju dengan itu gitu, atau hanya orang yang menonton film itu aja yang harus mengkritik gitu? Ya iya. Hanya orang yang menonton filmnya itu di bioskop. Betul. Oke. Jadi itu salah satu yang sebetulnya filmmaker atau misalnya kritikus zaman saya gitu ya, yang udah pada masa medium masih analog ya, medium masih analog, itu punya pandangan demikian. Martin Scorsese berkeras misalnya filmnya harus ditonton di layar lebar. Ada orang bercanda nontonnya justru di Apple Watch, nonton di Insider. Seperti itu gitu, bahwa itu sudah jadi fakta bahwa orang bisa menonton di medium apapun, bisa dipost berkali-kali, tidak dalam satu kesatuan. Tentu saja itu tidak terhindarkan, tetapi saya termasuk orang yang menghargai intensi pembuat, bahwa ketika seniman membuat sebuah karya, dia punya niat, dia punya apa yang ingin dia sampaikan sesungguhnya, apa yang ingin diharapkan penonton dapatkan dari situ. Dan itu hanya bisa didapat lewat satu keutuhan. Nah, apakah medium harus bioskop atau tidak? Saya termasuk yang bebas, karena bayangkan di Sumatera Barat tahun 2010 harus mereview film Sang Pemimpi misalnya. Nggak ada ternyata di Kota Solok kan? Nggak ada bioskop. Nggak ada. Sehingga tidak akan muncul budaya sinema dan budaya kritik di sana. Lalu apa yang bisa didapat dari situ? Itu kan sesuatu, ada gap yang sangat besar ya, dalam hal artinya mengharuskan nonton di bioskop dan seterusnya, itu mengasumsikan tidak ada problem dalam distribusi, tidak ada problem infrastruktural di dalam peredaran film. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah persoalan infrastruktur itu besar sekali di dalam hiburan. Ini hiburan loh, bukan pendidikan. Ya. Artinya kalau tidak diprioritaskan ya udah. Kalau pendidikan aja masih belum selesai gitu ya ininya, terus kenapa film harus diutamakan? Ini ya tidak juga berarti dikompetisikan seperti itu, tetapi keluhan seperti itu adalah keluhan first world issue, first world problem, bahwa buat kita manusia yang hidup di tengah ketiadaan infrastruktur, kalau kita demen film, apapun kita kerjakan supaya bisa dapat filmnya kan? Bisa nerima. Kita tahu lah torrent misalnya atau LK21 kadang-kadang muncul gitu ke permukaan, ya apa boleh buat, karena memang keadaannya seperti itu. Harapannya tentu saja enggak. Nah, belum lagi soal kemampuan daya beli dan seterusnya, itu kan adalah bagian. Masa harus nonton dulu di bioskop paling utama untuk bisa menilai? Itu kan sebuah ketidakadilan bagi si penonton yang punya apresiasinya sendiri. Karena dulu kalau saya gitu ya Mas ya, karena dulu saya di Solo itu kan Sumatera Barat gitu ya, jadi bioskop di Padang pun waktu itu masih independen, jadi bioskop Pekanbaru dulu
kalau misalnya kita beli bajakan pun gitu ya kan around 10-15 ribu tuh lumayan mahal gitu. Itu pun patungan satu komplek gitu. Jadi nonton di rumah salah satu teman gitu ya. Karena misalnya waktu itu lagi rame Laskar Pelangi, Tusuk Jelangkung gitu ya, atau Bangsal 13 dulu rame. Bangsal 13 gitu. Jadi mediumnya tentu tidak dibenarkan ya Mas ya. Kalau sekarang mungkin akan jadi kontroversi dan segala macam gitu. Jadi apakah kemudian mereka gitu ya Mas ya, saya nggak ada resource-nya nih, tapi saya nonton kok filmnya gitu. Jadi saya mau nge-review dan mau kritik segala macam. Kalau kata orang kan, kamu kan nggak ada effort buat nonton itu gitu ya. Kenapa kamu berani-beraninya ngeritik gitu misalnya gitu. Jadi adalah anggapan seperti itu gitu. Kira-kira kalau seperti itu ya Mas, atau secara umum nih kritik film, apakah ada batasannya ya Mas? Ketika kita mengkritik film gitu, mungkin ada batasan-batasan yang nggak boleh lewat gitu. Nah itu batasannya adalah kebijakan editorial media yang bersangkutan. Jadi mau kritiknya mau apa? Kalau misalnya dia mau masuk ke majalah tercetak seperti Tempo, tentu Tempo ada batasan, ada kriteria kan? Ada kurasinya dulu. Dengan ada keputusan editorial. Dengan demikian ya harus nurut dong yang punya majalah dia. Tapi kalau kita mau di blog kita sendiri ya sudah. Tapi kan juga blog ada yang sangat serius, ngutip-ngutip Plato, ngutip-ngutip Leibniz atau apa, untuk nulis mata-mata di blog. Ya terserah dia juga. Saya termasuk yang melihat ini sebagai spektrum. Mulai dari rangkaian Twitter, dan itu ternyata laku, yang nonton banyak dan mulai sangat influential sekarang. Influencer film kan, film Twitter. Sampai kepada jurnal-jurnal ilmiah yang sebetulnya gabungan antara pendekatan akademis dengan pendekatan populer. Itu ada juga. Jadi dalam spektrum itu tentu berbeda-beda tujuannya masing-masing gitu. Buat saya semuanya valid dan semuanya akan menemukan pembacanya sendiri gitu. Kulturnya juga akan tumbuh berbeda-beda dan penggunanya juga beda-beda. Bacaan kan sama ya, seperti film menemukan penontonnya, bacaan juga menentukan menemukan pembacanya. Akhirnya udah sampah, ngapain gue baca lagi? Ya sudah. Ketika dia nulis lagi, bisa jadi ada yang suka terus mengikuti, tapi mungkin di situ-situ saja. Sama seperti orang yang menonton satu jenis film saja, kan bisa aja nggak berkembang juga selera dia, penilaian estetika dia. Sama dengan orang yang membaca satu jenis saja. Menurut saya sih begitu. Maka kalau ngomong kriteria, akhirnya sejauh apa sih si penulis ini menghargai film yang dia tulis? Itu yang paling penting buat saya. Dia menghargai nggak? Karena menurut saya kalau dia sudah tidak menghargai filmnya, dia tidak akan menulis dengan baik. Bisa jadi dia sangat nggak suka, tapi dia tetap menghargai film dengan memberikan porsi yang cukup terhadap film itu gitu, untuk dia bahas. Substansi argumen dia basisnya adalah film tersebut, bukan hal lain misalnya. Kayak gitu, atau dia mengenerate value yang nggak bisa dilihat oleh si pembuat film. Itu kadang-kadang itu juga bisa begitu. Gitu. Nah makanya kalau lihat kritik-kritik film, misalnya tulisan saya kutip salah satu penulis pada tahun 60-an, kayak Yusia Gian misalnya, dia salah satu kritikus film, menulis buku judulnya Menilai Film. Sebetulnya itu kumpulan tulisan dia tentang film. Dia menetapkan kriteria yang ketat buat kritikus film. Apa saja, pendidikan, kemampuan berbahasa, semua itu yang sangat ketat. Ya karena media tempat menerbitkannya terbatas. Kalau sekarang media sosial bisa banyak sekali dan itu bahkan jadi mendominasi karena sangat ramai, dan filmmaker sangat senang sebetulnya pada itu, sangat senang untuk kepentingan promosi. Kalau untuk kepentingan berdiskusi secara intelektual, secara estetik itu enggak, karena mereka umumnya nggak dapat sesuatu yang sifatnya mendalam dari rangkaian tweet misalnya, tapi mereka bisa dapat respon penonton dengan cepat, bisa mendapatkan apa sebetulnya yang menjadi perhatian utama penonton, gitu. Itu bisa. Dan bisa melihat tren sedikit banyak dari tweet-tweet itu. Gitu. Cuma banyak juga yang nggak puas. Itu banyak sih yang misalnya datang ke saya ngomong nggak puas dengan kondisi kritik film saat ini kayak gitu. Karena mungkin ada kritik-kritik yang akhirnya jadi di-compare ke yang lain gitu ya, mungkin ya. Ya nggak terhindarkan ya, sama kayak film juga di-compare kan. Iya.
Jadi mungkin iya seperti itu tadi ya, mediumnya kayak Letterboxd gitu. Ya. Letterboxd itu kan cenderung lebih bebas gitu ya Betul. untuk mengekspresikan review film gitu. Terus kadang di Twitter juga ada space yang dibikin khusus untuk membahas Betul. film ini, bahkan produsernya didatangkan dan Iya. segala macam gitu ya. Jadi mediumnya ada banyak sekali. Kemudian juga biasanya kalau misalnya kritik gitu ya Mas ya. Ketika ada kritik, apakah kemudian kan kita sering baca gitu ya Mas, di Twitter itu Pengabdi Setan misalnya, Pengabdi Setan 2 itu kan ramai sekali teorinya gitu. Jadi orang banyak sekali tweet yang ramai dengan teori yang berbeda-beda gitu. Apakah ketika dia diomongin gitu ya, dikritik mungkin atau diulas gitu, apakah itu juga jadi salah satu bukti kesuksesan film itu mungkin ramai dibicarakan atau? Ya itu ya bagaimanapun ketika cerita mengundang cerita lain itu menarik ya, salah satu. Cuma kan ukuran kesuksesan dari sudut pandangnya juga berbeda-beda. Kalau misalnya menurut saya kalau misalnya memang si produser film yang mengharapkan untung ya pengennya jadi duit gitu. Omongan kayak gitu kan nggak cuma semata-mata itu karena dia perlu bikin film lagi dan seterusnya gitu. Mungkin filmmaker senang ketika dibicarakan segitu rupa. Menurut saya Joko Anwar termasuk yang sangat pandai memaintain itu semua ya, memaintain jamaah dia di media sosial terutama Twitter. Kan dia salah satu Twitter selebriti pertama ya di Indonesia yang bertelanjang di Circle K untuk mendapatkan 30.000 malam-malam ya. Nah itu jadi dan dia paham sekali dan pembela dia. Coba aja tweet sesuatu yang jelek tentang Joko Anwar pasti akan diserbu. Kalau misalnya bagus pasti akan banyak mendukung dan seterusnya lah. Maksud saya adalah bahwa itu bisa jadi salah satu ukuran bagi sebagian orang, tapi tidak bisa diperlakukan secara universal. Artinya ada yang suka demikian, ada yang tidak, ada yang merasa bahwa itu harus dikonversi menjadi uang, ada yang harus dikonversi menjadi apa, ada yang merasa butuh input yang lebih dalam lagi, pembicaraan sifatnya intelektual, macam-macam sebenarnya ya. Tetap menarik sih menurut saya ketika buzz di Twitter itu terjadi karena biasanya di Twitter cukup kritis ya. Audiensnya secara umum kritis. Betul, baik organik maupun tidak. Betul, ya. Baik organik maupun tidak itu termasuk kritis. Iya. Jadi bahkan mungkin yang dimonetisasi tadi mungkin salah satunya adalah ketika premiere. Sekarang itu banyak production house itu yang merekam ekspresi orang nonton pertama kali itu. Mungkin itu juga dimonetisasi gitu. Betul. Nah dalam hal itu saya termasuk yang sebenarnya menyayangkan praktek semacam itu karena tidak ada konsen, tidak ada permintaan konsen. Saya pernah menolak. Saya ngecek ini saya direkam nggak, bisa nggak saya tahu? Kalau itu saya nggak mau. Itu direkam terus di interview doorstop gitu. Saya juga nggak mau. Pendapatnya gitu ya dan saya segala tidak macam. mau doorstop misalnya di situ. Nah itu itu kan sesuatu yang sebetulnya harus ada konsen. Betul. dan biasanya mereka suka pasang ada perekaman atau recording, cuma kadang-kadang suka dibuat nggak jelas. Harusnya secara nyata sebelum pemutaran disampaikan menurut saya secara lisan dan harus ada pilihan opt out kalau tidak mau dan harus dicek satu-satu. Menurut saya itu belum dijalankan dengan baik. Kan kita nggak tahu ya orang nonton apa dan bagaimana, ada yang bolos kerja misalnya ketika ketahuan oleh bosnya, kan ada prinsip do no harm ya, prinsip dimana nggak boleh lah kemudian merugikan orang lain. Untuk apa dia buat jualan, buat promosi, merugikan orang lain sampai dia kehilangan pekerjaan, itu kan gimana nasib orang misalnya dia karyawan yang bolos ke kantor kemudian dipecat kemudian dan seterusnya lah. Iya, ketahuan datang premier gitu. Misalnya kan kayak gitu-gitu. Jadi ya itu ya ada praktek-praktek yang mungkin agak kurang cocok mungkin atau kurang etis gitu. Kurang etis sih sebetulnya. Ada etiket ya. Itu etika karena sudah menyangkut problem-problem yang sifatnya bisa merugikan orang lain ya. Kayak gitu sih. Ya itulah film dengan bermacam caranya gitu. Betul, mungkin karena dianggap bahwa kan jadi ngetop, jadi apa, atau ini kan bagian dari budaya recording gitu ya, rekaman gitu namanya. Tapi ya enggak juga. Iya, jadi biasanya film sedih gitu yang dilihat yang bagian penonton yang nangis gitu ya, yang gemes-gemes ya, bagian yang ketawa dan segala macam. Itu gitu. udah jadi praktek umum ya sekarang. Sudah sangat umum. Saya pernah datang waktu itu Nicholas Saputra Cinema Visit di Malang, Architecture of Love. Itu juga ada
kamera itu gitu. Jadi iya. karena saya duduk di depan, jadi kan saya kelihatan gitu. Gitu. Jadi kadang somehow saya merasa kayak saya harus keren nih biar masuk gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang gitu ya Mas ya gitu. Itu sangat umum sih Mas kalau sekarang ya. Iya, itu menurut saya sih harusnya dikasih tahu ya, dikasih pilihan untuk tidak ada di layar kalau memang misalnya itu. Bahkan harus ada release clause-nya sih kalau mau fair ya. Kayak gitu. Karena konsennya kan nggak utuh ya. Nggak utuh konsennya, betul. Menarik sekali. Ada banyak hal gitu ya Mas. Kalau untuk balik lagi ke kritik film itu ya Mas ya, yang berkembang sekarang gitu ya, apakah itu sangat bagus untuk perkembangan filmnya? Gitu. Ya, gimana ya, kritik itu kan biasanya memang tumbuh beriringan dengan filmnya, dan menurut saya memang sekarang bisa dibilang ada gap dalam hal penilaian film secara estetik. Estetika dari film Indonesia itu terbatas sekali. Estetika dalam pengertian gini ya, pilihan-pilihan yang memang untuk generate meaning dalam konteks perkembangan pilihan-pilihan artistik tersebut, dalam konteks diskusi sosial politiknya gitu. Yang agak lumayan mungkin horor, tapi sebetulnya kalau dilihat terus-menerus itu saja estetikanya. Estetika horor biasanya ditandai dengan warna-warna yang wash out gitu, kemudian set trope-nya itu jalan ceritanya adalah trope orang kerasukan atau anak-anak orang kota ke desa, orang desa yang jahat gitu. Terus trope ada gangguan supernatural, begitu terus misalnya. Dan supernaturalnya pun biasanya hantunya selalu hantu yang sifatnya ingin menyakiti. Tidak banyak perkembangan bagaimana bahasa film itu mengungkapkan satu hal yang canggih, yang baru lah katakan. Yang mungkin berkembang malah estetika untuk menyembunyikan iklan. Oh malah itu ya. Embedded komersial di Indonesia kan bagus-bagus banget. Betul. Seamless, nggak terasa. Jago-jago banget. Gambarnya cuma anak mandi, close up, ternyata sunset. Ada ya, sponsornya misalnya gitu ya, sampo, atau misalnya jualan kopi ada lewat truk kopi, nggak terasa, seamless betul gitu misalnya. Itu justru paling jago, yang sangat berkembang karena dorongan untuk itu besar sekali. Ketika produksi itu harus menjamin adanya balik modal sebelum tayang. Sehingga dengan demikian lebih mudah. Nah, sebetulnya tekanan-tekanan itu yang kadang-kadang memunculkan estetika. Nah, karena tidak ada tekanan dan tidak ada upaya untuk mengeksplorasi, artinya estetika Indonesia itu berhenti. Dan atau tidak banyak lah. Yang ada mungkin kayak seperti Dendam, Rindu Harus Bayar Tuntas itu ada. Kemudian juga science of fiction itu ada estetikanya, suka ataupun nggak suka ya, judgment-nya. Itu muncul dari muncul dari eksperimen-eksperimen yang sifatnya masih terbatas, bahkan sampai sekarang saat industrinya sudah sangat tumbuh. Jumlahnya berapa yang memang benar-benar mau mencoba gaya, misalnya si Edwin bikin gaya seperti Dendam. Itu kan film yang keindahannya letaknya bukan entah di mana gitu. Kita di mana ya indahnya film? Nggak indah juga, tapi kalau saya mengibaratkan film itu sebagai unfamiliar familiarity. Jadi sesuatu yang akrab tapi sangat asing di saat yang sama. Film Edwin kan menarik tapi juga mendorong penontonnya. Hanya bisa muncul ketika dia mencoba mengeksplorasi estetika tertentu. Nah, yang kayak gini itu membutuhkan kritik. Kemunculan seperti itu membutuhkan kritik, tidak mengulang-ulang bahasa yang sama, tidak mengulang-ulang efek-efek yang sama dan seterusnya. Dia butuh sesuatu yang baru yang sifatnya lebih dalam daripada sekedar di mana letakin kamera, editing, apakah cuttingnya match cut atau enggak match cut, dia harus di bawah, harus lebih dari itu gitu, untuk bisa menemukan itu semua. Nah, ini yang menurut saya kosong atau tidak banyak di Indonesia yang memang sampai jauh ke dalam. Berani kayak jatuh cinta seperti di film-film jadi hitam putih gitu ya di bioskop gitu. Itu kan juga eksperimen yang baru ya. Itu pilihan estetika yang berani misalnya mencoba untuk ngasih kayak gitu. Dan dia membuka struktur film secara terbuka. Kalau kan saya sekarang lebih banyak nulis di Instagram.
Dan ya saya setuju pada itu, meskipun dia tidak membuka posisi si filmmaker sebagai laki-laki yang sedang menggoda, yang sedang CLBK gitu misalnya kan, gitu ya, lagi menggoda mantannya. Dia nggak mendisclose posisi gender dia kan, posisi gender privilege yang dibuka adalah hal-hal technical filmnya ya, mungkin karena dia laki-laki ya, jadi kalau dia membuka vulnerability dia mungkin repot gitu ya. Salah satu yang ya, mungkin kalau kritik feminis bisa melihat posisi-posisi itu tidak diungkap. Nah, hal diskusi semacam itu yang menurut saya di tingkat menengah ya, bukan di tingkat akademis, tapi di tingkat media massa umum itu nggak ada. Sedikit sekali saat ini yang bisa membuka hal-hal semacam itu, diskusi-diskusi yang sampai tingkat ke sana. Padahal ada banyak sekali mungkin ya yang bisa dikritik atau dikaji gitu ya dari sangat banyak. Menurut saya sangat banyak yang bahkan pada horor. Menurut saya belakangan ini jadi wadah yang menarik ya. Bisa jadi horor berkembang sedemikian rupa saat ini belakangan karena upaya untuk mencari hal-hal baru ya, mencari sumber-sumber cerita baru, sumber-sumber ketakutan baru seperti apa ya. Karena kan dulu ketakutannya sumbernya selalu hantu, rumah gelap, rumah tua. Itu kan rumah tua dulu menimbulkan arsitektur yang sifatnya itu banyak ruang kosong misalnya. Itu dibantah oleh Sewudino misalnya. Tidak ada ruang kosong di dalam Sewudino, itu hanya sebuah gubuk kecil. Bagaimana ketakutan bisa muncul? Tapi itu menurut saya juga menimbulkan stigma terhadap pemasungan. Karena pemasungan salah satu problem besar di Indonesia yang dijustifikasi oleh penyakit mental gitu ya, bahwa dia sakit mental sehingga harus dipasung. Sewudino menggambarkan pemasungan sebetulnya di situ, yang mungkin tidak berhubungan dengan penyakit jiwa, tapi dia menambah bobot terhadap justifikasi terhadap pemasungan. Kritik semacam itu muncul nggak misalnya di dalam kritik dalam diskusi mungkin tidak kita sedalam itu ya, Mas, yang kalau kita lihat berarti sebenarnya tuh semakin berkembang filmnya gitu ya, atau alur ceritanya juga sebenarnya semakin berkembang juga hal yang bisa dikritik ya, point of view dan menurut saya memang akhirnya ketahuan ya kenapa saya serius lihat film ya. Serius sampai PhD nih. Ternyata memang menurut saya itu satu penghargaan terhadap mediumnya ya, dan bagaimana kita mencoba mencari value di medium tersebut gitu. Sebetulnya apa sih yang bisa muncul dari diskusi seperti ini? Bisa jadi lu lebay banget sih ngelihat film, tapi at the same time kadang-kadang ada poinnya juga, dan bisa jadi orang ikut merasakan, tapi it doesn't really matter. Sama seperti filmnya sendiri kan. Betul. Bahwa film juga bisa menimbulkan reaksi yang sama yang nggak dimaksudkan oleh si filmmaker gitu. Tapi kan ketika dia muncul ke publik, dia harus siap dong dengan value apa aja atau dengan interpretasi seperti apa aja. Gitu, nggak bisa dia batasi, lo harus begini responsnya. Itu diktator namanya. Gitu. Ya, lo nulis surat aja atau nulis kartu pos aja kalau kayak gitu. Jadi ketika udah sampai di pasar film ya itu miliknya penonton gitu ya. Saya cenderung tidak miliknya pasar karena kan nggak semuanya komersial basisnya. Transaksinya bisa aja kan dia lewat bajakan, ya kan? Atau pasar bajakan ya, itu kan nggak tercatat. Artinya ketika dia mencapai penontonnya atau publiknya lah ya, meskipun publik juga karena disertasi saya tentang publik gitu, jadi itu juga salah satu yang sebenarnya bisa dipertanyakan, apakah penonton ketika menonton itu dia sadar sepenuhnya nggak sih? Nah, kadang-kadang juga enggak, orang sekarang apalagi sekarang sambil buka yang lain. Sambil buka yang lain, sambil nonton segala macam. Sebetulnya berat loh di filmmaker sekarang. Tantangannya ya untuk mempertahankan jumlah penontonnya juga mungkin gitu. Betul. Ada banyak aspek yang harus dipertahankan gitu. Ini mungkin karena itu ya, karena perkembangan ini justru kita butuh orang yang serius-serius untuk mengkaji film gitu ya, Mas. Cuma kan bisa dibilang nggak ada uangnya ya kalau full time. Maksudnya nggak ada tuh pekerjaan kritikus film di Indonesia. Yang ada ya memang dia mereview film di majalah, di koran zaman dulu atau di media-media tertentu, dan itu dulu pada masa awal pada katakan 80-an 90-an itu penugasan basic. Penugasan paling dasar. Misalnya ada anak baru, udah nonton film deh atau ngeliput galeri gitu. Itu juga kan apalagi seni rupa, kesenian ya. Udah lo anak baru disuruh nonton ini nih ada undangan teater nih gitu. Suruh nulis tentang teater. Orang teater kan gondok ya. Gimana sih? Gue udah bikin susah-susah berharap ini yang disuruh anak baru. Maunya kan yang memang sudah pengalaman. Nah itu tradisi semacam itu untuk film juga. Ya dulu sih ada temen yang bilang itu pariah di dalam perfilman. Tapi saya menolak
self deprecating juga gitu ya, self appreciation. Menurut saya memang susah nyari viability-nya sampai itu bisa menghasilkan uang, kecuali dia menjadi publicist. Iya, betul. Jadi dengan demikian ya mau nggak mau, ini memang nggak ada yang memilih. Iya, seperti itu. Semua kerjaan penulis film, maksudnya penulis review, kritikus itu pekerjaan tidak dibayar. Gitu ya. Semuanya ya Mas, walaupun di FFI ada nominasi kritik gitu ya, kritik film terbaik ada, gitu. Ada. Tapi coba ditanya mereka, ya mungkin beberapa wartawan atau beberapa penulis, tapi yang udah ada ini. Sebagian besar bukan pekerjaan utama mereka, nggak ada yang pekerjaan utamanya menulis kritik film di Indonesia. Iya, betul. Masih belum segitunya gitu. Nggak ada dari dulu. Justru sampai tidak sekarang ada. nggak ada. Siapa Lela Hudori, dia jurnalis, atau misalnya JB Kristanto, Senugumi Raji Dharma, Marcelli, sampai saya dan teman Eki Imanjaya, nggak ada yang benar-benar 100% dari nulis kritik film aja, nggak ada. Bahkan sekarang juga secara internasional juga udah hampir nggak ada yang memang khusus menulis kritik film kayak gitu. Itu menarik juga ya. Iya, jadi dikerjakan di ini ya, waktu luang ya. Dikerjakan di waktu luang. Gitu. Oke, jadi gitu. Ini menarik banget Mas Erik gitu ya. Pembicaraan ini akan sangat panjang sekali gitu ya. Kalau kita terusin itu akan sangat panjang. Betul. Mungkin untuk akhir gitu ya Mas, untuk closing statement-nya gitu. Mungkin ada pesan untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana gitu ya, untuk menyikapi film sekarang itu harus seperti apa? Gitu. Iya. Hargai film. Hargai filmnya artinya tontonlah dengan baik ya, maunya apa. Kalau misalnya merasa bahwa itu bukan untuk Anda, ya sudah, nggak apa-apa, hentikan saja. Ya artinya dia tidak mampu untuk bisa menarik perhatian sedemikian rupa. Dan saya tetap menyarankan untuk menonton ke bioskop, karena itu pengalaman yang sifatnya unik ya, dan unik, menyenangkan sebetulnya, sensasinya berbeda daripada menonton di itu. Dan kalau memang ingin menulis film tentang film, satu lagi sebelum itu adalah menonton dengan pikiran terbuka, melihat berbagai macam kemungkinan gitu ya terhadap tema maupun cara bertuturnya. Apakah ini baru atau tidak, terus apa yang muncul, emosi apa yang muncul, perasaan apa yang muncul dari situ, pikiran apa yang muncul. Kejar saja curiosity itu gitu kalau mau menulis. Awalnya juga saya merasa begitu, apa curiosity yang muncul dari situ ya. Kadang-kadang levelnya beda-beda. Bisa jadi secara intelektual, bisa jadi dia secara afektual ya, bagaimana perasaan dan tubuh saya, atau emosional, nggak apa-apa. Jadi bisa berbeda-beda menurut saya, tidak harus selalu selalu sama dan berulang-ulang, karena kita tidak sedang bikin makalah gitu. Iya. Jadi bebasin aja tapi tetap dihargai karyanya gitu. Betul, ya. Sih. Oke, terima kasih banyak Mas Erik sudah disempatkan mampir ke program studi ilmu komunikasi gitu. Semoga ada pembicaraan lain gitu ya, diskusi lanjut kita. Gitu. Sebenarnya seru banget sih sebenarnya. Karena ya selalu melekat lah ya ilmu komunikasi dengan film gitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Erik. Tepuk tangannya dulu, mana penontonnya? Oke, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.